Menawa kalurahan limo iki utawa reca manunggal iso ayem-ayem tata titi tentrem. Mekaten panjenengan tambahi pangestu lho aja kaya bocah cilik. Dina iki tak tetepake minangka kalurahan limo dadi siji, tak jenengi Praja Panca Manunggal. Saya Diah Aywikan Sabri, mahasiswi jurusan Boga yang sedang survei di Kalurahan Pandowoharjo. Saya di sini ingin mengetahui kegiatan UMKM dengan melihat secara langsung. Saya mau belajar bagaimana sih para pelaku UMKM menggeluti usahanya sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Saya ingin belajar menjadi wirausaha muda dengan melakukan usaha sendiri, yaitu dengan membuat produk camilan atau makanan. Banget gitu Bu, itu buat sendiri atau gimana ya? Iya, ini dari UMKM sekitar sini aja deh. Buat sendiri semua. Oh, iya. Ada yang titipan, ini juga titipan. Tapi semuanya buat sendiri. Ada pecel, soto, dimsum, ketan, semuanya buat sendiri. UMKM Pandowoharjo. Kalau UMKM-nya sendiri yang dititipin di sini itu seperti apa Bu misalnya? Ini lempeng dan payek gitu. Iya. Ini ya Bu ya? Iya. Ini terbuat dari apa ini Bu? Ini dari beras, ini dari gandum. Nah, semuanya udah halal. Oh iya. Kalau kopi trendy ya Bu ini Bu? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka jam setengah 6 sampai jam 10. Jadi kalau kesini pagi. Oh iya. Jangan Ini siang-siang udah karena lumayan habis sepi semua. ya Bu ya? Ini sekarang udah jam segini katanya udah habis. Oh gitu. Ya. Tiap Kemudian Jumat libur untuk makan gratis. Oh, Iya. berarti semua gratis atau gimana Bu? Iya, semua gratis untuk Jumat. Jadi kita buka Senin sampai Kamis, Sabtu, Minggu. Berarti Iya. Jumat itu full dari pagi sampai jam 10 itu gratis semua Bu? Atau Iya. gimana? Oh gitu. Iya. Tempat yang sebenarnya menjadi cikal bakal berbagai olahan jamur yang ada di Pandowoharjo ini. Ada sekitar 30-an jenis olahan jamur, yaitu menjadi makanan berat maupun camilan yang bisa diproduksi di sini. Keberadaan rumah makan jejamuran yang semakin berkembang telah mampu menginspirasi para pelaku UMKM di Pandowoharjo ini untuk mengikuti jejak mereka. Berbagai olahan jamur mereka olah untuk beraneka varian yang lainnya, termasuk juga budidayanya.
krenyes. Ini Cocok terlalu ya. crispy sekali untuk keripik jamur rabu khususnya memang ya. Kalau untuk jamurnya itu Pak, asal mula memproduksi jamur ini idenya dari mana sih Pak sebenarnya? Gini Mbak, kami kan tetangga dari Jejamuran, Pak Ratijo. Nah itu kan kami kok terinspirasi, punya ide pengen mencoba masak jamur waktu itu cuma dikit sekali. Jadi coba-cobalah untuk menopang keseharian. Oh, iya. Kalau untuk rasa-rasanya sendiri itu ada varian rasa apa aja Pak? Kami varian rasa spesial ayam. Spesial Jadi ayam. orang makan sate jamur kami cenderung bilang kok kayak ayam. Oh Gitu. iya, iya, Iya. Untuk surat izinnya itu Pak, untuk memproduksi jamur ini lewat mana itu Pak? Izinnya? Untuk surat izin PR itu sudah ada. Cuman untuk halalnya memang baru dalam proses. Oh, ya, Untuk proses. program pemerintah kami mengikuti untuk biar nanti kalau memasarkan di luar daerah atau gimana sudah ada kepercayaan Iya, untuk betul. dari dinas gitu. Produksi jamur sendiri itu Pak, itu sejak tahun berapa itu Pak? Kalau sate jamurnya itu semenjak kami kena PHK terus coba-coba mencari tambahan hasil untuk anak-anak sekolah, kan kami waktu itu masih sekolah anak-anak. Jadi tahun 2014 Mbak, ya kami mencoba membuat sate jamur. Alhamdulillah kami sudah dapat nama waktu itu dengan sate jamur lestari. Dari kota-kota besar di Pulau Jawa kami pernah dilombakan di sana dan ikut event jajanan kuliner kita bangun waktu itu. Iya. Gethuk asale saka tela. Nah, singkong ketan merupakan bahan baku pembuatan gethuk madu. Jenis singkong ini dibudidaya oleh Bu Nurwidiah sendiri dan masyarakat sekitar rumahnya. Gethuk madu itu apa sih Bu sebenarnya? Gethuk madu itu adalah olahan singkong, singkong varietas unggul jenis ketan yang kami olah sedemikian rupa dengan gula kelapa murni sehingga menjadi makanan yang rasanya otentik dan menjadi oleh-oleh ciri khas dari Kabupaten Sleman. Kalau produksinya sendiri itu diproduksi setiap hari atau ketika hanya ada pesanan aja Bu? Kalau kita menerima pesanan itu setiap hari. Kalau produksinya kita selalu produksi besar, kita pending di dalam frozen. Jadi setiap order masuk baru kita gorengkan. Jadi kita melayani selalu fresh, selalu hangat dan biar tidak mengecewakan peminat. Kalau proses pembuatannya sendiri itu berapa lama? Kalau proses pembuatan gethuk ini cukup lama karena memang pengolahan singkong itu adalah proses yang sangat lama. Harus direbus dulu, harus ditumbuk, kita harus adonin seperti wajik hingga kalis, baru kita bulat-bulat seperti ini baru kita goreng, dan proses itu bisa memakan waktu 3 atau sampai 4 jam satu kali proses. Dan kalau kita prosesnya kebetulan banyak seperti besok itu kita karena ada event besar, ada pesanan yang sangat besar untuk besok pagi terutama, jadi kemarin sehari full itu kita produksi sehari full kita produksi untuk kita pending supaya pending terus supaya besok itu untuk order yang pagi itu bisa tercukupi. Ini adalah legondo,
salah satu makanan tradisional yang masih diminati oleh masyarakat. Terbuat dari ketan dan di dalamnya ada pisangnya. Rasanya pokoknya maknyus pisan. Di sini saya akan memperkenalkan makanan khas tradisional yang dari Brayut, Pandowoharjo, Sleman, yaitu namanya legondo. Legondo terbuat dari ketan yang sudah dikukus dikasih kelapa atau santan. Yang kedua isiannya adalah pisang kepok. Untuk pembuatannya itu lebih mudah sebetulnya, cuman kita harus lebih teliti. Caranya, ini daun ada dua macam, ada yang satu besar, yang satu kecil. Ini harus menghadapnya yang satu ke atas, yang satunya ke samping, karena kalau nanti ke samping semuanya atau ke atas semuanya akan sobek. Jadi memang harus kita tahu triknya bagaimana kita membuat legondo ini. Nah, ini untuk isiannya, pisang ini ada dua seperti ini. Kita bungkus, kalau sudah seperti ini baru kita tali dengan 3 tali. Satu legondo ini kita bagi menjadi 3 untuk talinya. Yang pertama di atas sendiri, itu harus ditarik kuat. Kalau tidak nanti pada saat dipanaskan akan copot talinya, jadi harus benar-benar kencang. Yang kedua, ini kalau bisa dibagi sama rata, jadi akan rapi, kelihatan rapi. Untuk yang tali yang terakhir itu untuk ngunci. Hasilnya seperti ini. Desa Pandowoharjo adalah desa yang dilakukan pembinaan oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Dengan pendekatan pengenalan dalam ekosistem wirausaha berbasis pedesaan yang sudah dilakukan dalam pilar Desa Mandiri Budaya dalam rangka penguatan ekonomi lokal berbasis kawasan. Komitmen pemerintah Kelurahan Pandowoharjo dalam rangka pengembangan UMKM di Pandowoharjo tertuang di dalam visi dan misi Kelurahan Pandowoharjo. Di antaranya adalah pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dalam hal ini, Lurah Kelurahan Pandowoharjo mengeluarkan SK untuk pemakaian produk-produk lokal di dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan. Rapat baik itu snack maupun konsumsi itu memakai produk-produk lokal, dan alhamdulillah saat ini bermunculan catering-catering baru yang semula memang dari nol sekarang sudah bisa melayani baik itu yang kecil sampai ke pernikahan. Itu sebuah proses yang sebenarnya prestasi yang kami merasa bangga. Kemudian selain itu pemerintah Kelurahan Pandowoharjo juga mempersiapkan lahan sekitar 4,5 hektar sebagai yang kita branding sebagai kawasan pengembangan pemberdayaan masyarakat atau kita namakan Taman Pandowo, di mana di sana ada taman kuliner, ada spot center untuk jogging track, ruang terbuka hijau,
balai budaya, kolam renang, gor. Juga di sana ada TPST Bundes Amarta, juga gedung Gapoktan yang memproduksi beras Sleman. Dan kami berharap benar-benar kawasan pengembangan pemberdayaan masyarakat ini menjadi milik masyarakat, dari masyarakat Pandowarjo oleh masyarakat Pandowarjo untuk masyarakat Pandowarjo. Tantangannya cukup berat karena ternyata ketika kita mempersiapkan itu banyak investor yang mau masuk, tapi kita berkomitmen, kita prioritaskan untuk masyarakat Pandowarjo. Kami berharap nanti dari UMKM Pandowarjo bisa naik kelas, minimal sekarang ini sudah mulai berkurang sekali pembayaran tunai, sehingga kita berharap nanti di kawasan tersebut pembayarannya adalah pembayaran non tunai. Teman-teman dari UMKM Pandowarjo terus semangat, terus tingkatkan kreativitas, ide-ide kreatif untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandowarjo pada umumnya. Sebagai salah satu pilar desa mandiri budaya, Desa Planner memiliki sinergisitas terkait optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui desa budaya, desa wisata, dan desa prima. Sekarang saatnya saya ingin mengetahui produk-produk kerajinan apa saja yang ada di Desa Pandowarjo ini. Ikutin terus ya. Banyak sekali ya Bu, ini motif sama warna-warnanya nih. Ini pembuatan batik ini per kelompok atau individu nih Bu? Per orang? Kita kelompok Mbak. Oh, kelompok. UMKM Batik Ayu Arini. Kalau untuk satu kain sendiri itu tuh biasanya untuk berapa orang Bu yang mengerjakan? Biasanya kalau pewarnaan banyak itu kita kerjakan bareng-bareng. Kalau cuma 1-2 bisa sendiri-sendiri. Untuk keahlian Ibu sendiri dalam membatik itu tuh dari mana Bu pelatihannya Bu? Kita mendapat pelatihan dari Dinas Koperasi DIY dan UMKM di Pandowarjo. Kita mengikuti pelatihan. Untuk pemasarannya itu didistribusikan kemana saja Bu? Pemasaran selain di Sleman juga di luar Sleman, ada di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Pati, Kudus kemarin Mbak. Proses pembuatannya ada di sini juga kan ya Bu? Ada ya? Mbak, Ya. mari silakan. Ada Boleh yang sedang lihat Bu? nyanting, Ya. Untuk pemesanannya ini tuh dari mana aja Bu? Ada yang dari luar kota gitu Bu? Ada yang dari luar kota, kebetulan dari SMA 1 bersama yang di terakhir Universitas Islam Indonesia. Itu untuk jumlah 225 dosen-dosen dan karyawan. untuk seragam-seragam gitu ya Bu? mungkin ya, Bu? Seragam.
Untuk gambar dan nyanting ya 10 hari Mbak. 10 hari ya, Mbak? Iya. Itu kalau pewarnaannya sendiri itu? Pewarnaan kita di gedung workshop di sebelah utara dusun. Kita punya tempat tersendiri. Udah apa Mbak? Oh, Pak Tatak J. J Mbak, monggo monggo. Nggih. Baru bikin apa ini, Pak? Bukiran Mbak, monggo monggo. Oh, Monggo Mbak. nggih. Pesenan ini, Pak. J. Oh, gitu. Ini biasanya buat motif selain batik, motif apa aja nih, Pak? Ya motif-motif klasik Mbak. Biasanya motif flora fauna, daun-daunan dan juga ada binatang. Yang paling sulit tuh motif apa, Pak? Ya sebenarnya nggak ada yang sulit Mbak. Waduh. Cuma kalau ditekuni ya kita nggak kesulitan lah. Kalau pesanan sendiri tuh dari mana saja, Pak, produksi ini? Ini pesanan dari banyak teman Mbak. Jadi teman saya itu juga bikin joglo dan kita membuat ukirannya. Oh, gitu. Dan kita juga membantu pemasangannya juga. Nah, mungkin kalau Mbak Ayu ada teman bisa kok. Ya, bisa itu, Pesan Pak. pada kami. Bisa. Bisa dinego kan, Pak? Boleh. Sakit Mbak, sakit. Terus kalau itu, Pak, produknya ini tuh berarti apa aja, Pak, kalau buat ukirannya ini? Ukiran Selain samping ini kan dodo besi untuk rumah Jawa Mbak. Oh iya. Kemudian banyak untuk aksesoris, mungkin ada frame untuk kaca rias juga bisa. Kemudian souvenir juga. Ini cuma sekarang banyak yang pesanan yang gede-gede Mbak. Oh, gitu. Untuk rumah Jawa sekarang baru musim rumah Jawa, misalnya gazebo, joglo, limasan gitu. Buatnya itu sendiri atau ada yang membantu nanti, Pak? Kalau kita cukup sendiri, kita sendiri karena sendiri aja sudah bisa. Kalau banyak mungkin pemasangannya yang ada teman-temannya Mbak. Nah, untuk satu gini nih prosesnya berapa lama, Pak, biasanya? Ini termasuk atau tergantung motif Mbak. Kalau motifnya itu rumit seperti ini mungkin 2 hari baru jadi. Tapi kalau motif yang besar-besar, motif yang gede-gede itu sedinten pun saged Mbak dados. Oh, gitu. Selamat siang, Pak Agung. Monggo Mbak silakan. Baru Monggo apa ada ini? yang bisa saya bantu? Ya, baru buat apa ini, Bapak? Oh ini Mbak ini semacam replika bonsai gitu Mbak. Replika bonsai. Oh jadi ya ini iseng-iseng hobi jadi sebuah karya seni yang mengandung Gitu. ya nilai-nilai, bisa dijual harga nih dari barang nggak terpakai menjadi Betul. sebuah
budaya asli yang bernilai gitu Mbak. Ini terinspirasinya dari mana nih Pak? Akhirnya menekuni hal ini gitu. Awal mula nih saya hobi bonsai asli Mbak. Oh begitu. Asli ya, saking senenge toh, lama bikin banyak terus, lama-lama mati, satu mati, satu mati, ya, neman-neman. Iya betul. Terus ada temen yang punya apa namanya daun palsu itu, centel kayak gini, kok bagus ya. Akhirnya, murup ini. Nah, bicaranya yang mati tadi bisa diubah semirip mungkin menjadi kayak asli nih lah. Ini bahan baku nih sebenarnya pemanfaatan barang nggak terpakai. Ini kayunya, terus yang ranting-rantingnya ini kawat, terus sama ini. Ini juga koran bekas. Ini bekasnya koran bekas, jadi koran ini istri saya kan jahit nih. Iya. Bikin pola kan, pakai koran. Nah, potong-potongannya tak bikin lagi. Jadi nggak ada yang terbuang. Sampai kecil-kecil gitu ya Pak? Oh, dihancurin ya, dihancurke jadilah ini bubur kertas. Nah, ini untuk bahan baku nih menjadi sebuah ranting. Ini keras ini pakai campurannya apa? Lem kayu, fok. Jadi ini kalau udah kecampur lem kayu wis keras banget ini. Ini awet tahunan nggak bakal rusak. Iya, awet banget, keras. Proses pembuatannya itu berapa lama itu Pak? Tergantung. Ini kan prosesnya bikin ini dulu, bikin ini semua. Oh iya. Pasang ini dulu semua, berapa, 10 atau berapa. Kemudian kawat semua, 10 misalkan ya, bareng. Habis itu baru ini, baru koran-korannya. buntelnya ini semua, jemurnya bareng. Jadi ya, seminggu bisa 20 bareng gitu. Bukan satu jadi malah lama. Itu prosesnya sebenarnya yang lama ini jemur. Bentuk desain ini yang susah. Iya. Ya, jadi yang tak jual itu seni mendesain bonsai. Produk UMKM, di desa ini juga terdapat wisata alam seperti yang saat ini saya berada. Ini adalah Sungai Lestari Kaliku. Airnya masih jernih dan udaranya pun sejuk. Bisa untuk santai dan mencari inspirasi. Semoga pengalaman saya hari ini bersama UMKM Pandowoharjo dapat menguatkan ketertarikan saya untuk menjadi wirausahawan muda tentunya melalui UMKM. Semoga UMKM semakin inovatif, kreatif, dan produktif. UMKM naik kelas!